Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah metode konstruksi, di mana pertemuan ke-12 ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pekerjaan tanah pada bangunan sipil. Baik, kita mulai dengan apa pentingnya dari pekerjaan tanah ini. Yang pertama, perlu kita ketahui, pekerjaan tanah merupakan pekerjaan yang vital dalam suatu proyek konstruksi. Di tahapan ini merupakan tahap yang paling awal dalam proyek konstruksi. Jadi, kalau tidak atau belum dimulai pekerjaan ini, maka pekerjaan konstruksi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena pekerjaan ini meliputi beberapa pekerjaan yang penting, maka dapat disebut pekerjaan tanah ini merupakan salah satu kunci dalam suksesnya suatu proyek konstruksi. Kemudian yang kedua, biasanya pekerjaan tanah mempunyai bobot presentasi yang besar dan volumenya juga besar, sehingga biasanya dalam pekerjaannya dibantu menggunakan alat berat agar lebih efisien dalam waktu dan biaya. Lalu pada gambar nanti, dalam gambar rencana maupun gambar kerja, harus disebutkan elevasi mana tanah asli dan elevasi mana rencananya, agar kita bisa menginterpretasikan besarnya timbunan maupun banyaknya volume galian yang akan kita laksanakan. Kemudian ada beberapa peraturan yang terkait pada pekerjaan tanah ini. Biasanya kita mengacunya dari Standar Nasional Indonesia. Ada beberapa peraturan tentang kepadatan, kemudian batas plastis, kemudian harga satuan pekerjaan tanah, kemudian untuk mendapatkan kepadatan di lapangan, analisa ukuran butir, dan batas susuk tanah. Jadi ada beberapa peraturan yang kita pegang dalam proses pekerjaan tanah ini. Kemudian lingkup kegiatan dari earth moving ini atau pekerjaan tanah itu ada 5, yaitu pembersihan lahan, kemudian penggalian pondasi, saluran, pemutakan profil jalan dan sebagainya, kemudian timbunan kembali, termasuk di dalamnya penghamparan maupun pelapisan, lalu pemadatan dan perataan, lalu yang terakhir pembuangan dan penggunaan kembali material dari galian. Nanti akan kita bahas satu persatu mengenai item-item di atas. Lalu tentunya dalam suatu pekerjaan tanpa kecuali di pekerjaan tanah harus ada ketelitian yang disyaratkan. Dalam hal ini misalnya untuk pondasi atau saluran untuk ketelitiannya mencapai 5 cm sampai 10 cm. Kemudian kalau timbunan bisa mencapai 10 cm. Lalu pada kondisi miring hanya dibatasi 5 cm, baik kemiringan dasar maupun kemiringan timbunan. Maaf, kalau kemiringan timbunan dibatasi sampai dengan 10 cm. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu pembersihan lahan, di mana pekerjaan ini fungsinya untuk membersihkan lahan dari semua pohon, tanaman, halangan, semak, sampah, dan bahan lainnya yang tidak dikehendaki atau mengganggu keadaan sesuai dengan arahan dari direksi pekerjaan. Tahap-tahap yang dilakukan, yang pertama itu melakukan survei pengukuran terlebih dahulu. Dari survei ini kita mengetahui batas-batas lahan yang akan dibersihkan. Kemudian batas itu ditandai sehingga nanti dalam pembersihan lahan kita sesuai dengan batas yang sudah diukur. Lalu tahap kedua kita melakukan pembersihan lahan.
Pembersihan lahan yang dimaksud ini pembersihan lahan dari pohon, semak, sampah, dan lain-lain. Bisa dilakukan secara manual maupun dengan alat. Manual berarti orang yang menggunakan patul, cekop, dan sebagainya. Kalau alat, karena volumenya besar, bisa menggunakan doser, eksavator, dan sebagainya. Lalu tahap yang ketiga, yaitu pekerjaan pengupasan. Pengupasan ini berupa pengupasan tanah permukaan atau tanah humus, yang mana tanah humus atau tanah permukaan ini tidak baik untuk konstruksi, sehingga harus dikupas terlebih dahulu. Tebal yang dikupas kurang lebih 20 cm. Alat yang digunakan biasanya menggunakan dozer. Kemudian tahap yang terakhir dari pembersihan lahan ini yaitu menutup atau meratakan lubang bekas pohon. Untuk pembongkaran pohon atau pembongkaran batu, kita harus tetap menutup dan meratakan lubang tersebut. Itu tahap pembersihan lahan. Ini contoh-contohnya pembersihan lahan alat, manual, maupun hasil lahan yang telah dibersihkan. Lalu yang kedua, pekerjaan galian atau pemotongan. Ada beberapa jenis galian yang akan kita pelajari. Yang pertama, galian tanah biasa, kemudian batuan lapuk, galian tanah keras atau tadas, galian batuan keras, galian deposit sungai, kemudian nanti akan saya terangkan galian di bawah muka air tanah, galian pada kondisi yang sempit, kemudian galian yang tidak akan ditimbun kembali. Jadi galian itu dibiarkan terbuka. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini galian tanah biasa. Jadi materialnya biasanya tanah pada umumnya, pasir, tanah, kerikil, dan pekerjaan harus disesuaikan dengan garis-garis bidang yang ada dalam gambar rencana. Atau kalau ada petunjuk khusus yang diarahkan oleh direksi pekerjaan. Kemudian galian batuan lapuk ini biasanya materialnya berupa batuan yang sudah lapuk. Ini relatif bisa dikerjakan dengan alat-alat sederhana, masih bisa. Kalau agak berat bisa menggunakan hammer. Jadi alat yang biasa digunakan untuk galian antara lain cangkul, kemudian eksavator, shovel, atau menggunakan big hammer kalau batuannya agak keras. Nah, ini contohnya penggalian sumur manual. Jadi tukangnya masuk dalam galian. Jadi pada awalnya menggali dulu, nanti sampai ke dalam 80 cm, dimasukkan bis beton ke dalam lubang. Lalu dia terus melakukan penggalian. Lalu kalau kedalaman 80 cm lagi, dimasukkan lagi. Sampai ke kedalaman rencana. Kalau 45 yang sebelah kanan, penggalian pondasi, saluran, materialnya tanah biasa, menggunakan alat berat. Eksavator, kemudian nanti mungkin kita tuangkan dalam dump truck, atau dimuat dulu dalam loader. Jadi faktor-faktor kombinasi alat itu dapat kita lakukan, kita analisis dulu, tentunya kombinasi alat yang tepat. Kita harus memperhatikan medan, kapasitas alat, waktu siklus, operator, dan material tanah yang akan digali. Nah, ini di awal-awal pertemuan kita telah pelajari spesifikasi dan karakteristik dari alat-alat ini, kemudian metode yang dilakukan. Nah, maka di pekerjaan tanah ini kita tinggal menerapkan metode pelaksanaannya itu bagaimana. Alat yang dipilih apa, metode penggalian, pengangkutan, pemuatannya bagaimana, kapasitasnya alat berapa, dan kita kombinasikan. Kemudian yang kedua, galian tanah keras. Jadi kalau tanah cadasnya itu agak, kita dapat menggunakan dozer yang dilengkapi dengan ripper di belakangnya. Fungsi rippernya itu untuk menggaru. Jadi nanti tanah yang hancur akibat ripper lalu dipotong dan didorong menggunakan blade dozer yang ada di depan. Lalu dikumpulkan di suatu tempat untuk proses selanjutnya.
Itu contohnya ada gambar di bawah. Kemudian galian batuan keras. Jadi bila alat ripper itu sudah nggak mampu lagi, maka perlu dipertimbangkan yang pertama, volume batuan atau tanah keras itu yang digali itu sedikit atau tipis, atau banyak dan tebal. Jadi jika volume sedikit atau tipis, kita bisa menggunakan alat jackhammer. Yang mana nanti jackhammer nanti disambungkan dengan mesin kompresor. Semakin besar kompresor atau daya kompresor, semakin banyak jackhammer yang bisa disambungkan di alat tersebut. Di alat jackhammer ini berupa alat yang ujung matanya itu berupa pahat, di mana mampu memotong batuan yang sangat keras. Atau kalau kita sudah ada eksavator, kita bisa menambahkan atau melengkapi eksavator tersebut dengan breaker. Jadi ujung eksavator yang tadinya bucket kita ganti dengan breaker yang fungsinya sama untuk memecah atau memotong batuan. Lalu jika volume galian batuan yang akan kita gali itu banyak dan tebal, maka perlu dipertimbangkan dengan cara peledakan agar dapat terlaksana dengan mudah. Nah, nantinya hasil dari material yang telah diledakkan tersebut tentunya akan hancur berkeping-keping menjadi serpian yang cukup halus sehingga nanti dapat diambil dan didorong dengan mudah oleh alat yang lainnya, mungkin dozer atau diangkut dengan eksavator, dimasukkan ke loader, ke truk dan sebagainya. Nah, ini contohnya jackhammer. Yang sebelah kiri itu menggunakan jackhammer disambungkan dengan kompresor. Kemudian yang sebelah kanan itu mirip seperti jackhammer, tapi namanya crow drill, agak lebih besar. Dan penggunaan jackhammer maupun crow drill itu bisa disesuaikan dengan medan material yang akan digali dalam posisi horizontal, vertikal, miring, dan sebagainya. Kemudian galian tanah berlumpur. Nah, jadi kita biasanya dihadapkan dengan galian tanah yang mengandung lumpur. Dalam hal ini kita bisa menggunakan alat dozer dengan spesifikasi atau jenis swam dozer. Fungsinya mirip dozer, tetapi yang membedakan yaitu roda crawler di bawahnya itu lebih lebar. Itu untuk menapakkan dalam tanah lumpur. Jadi bagian dasar tanah lumpur itu biasanya berupa tanah padat sehingga masih bisa dilalui dozer. Perlu kita ingat, nanti jalur pengangkutan material lumpur itu harus dibuat dengan struktur yang khusus, biasanya terdiri dari kerikil dan diikat dengan material tanah. Yang dimaksudkan agar dump truck yang melewati jalan tersebut tidak mengalami kesulitan dalam pengangkutannya. Lalu, bagaimana jika lumpur itu sangat encer, jadi airnya banyak? Maka, kita lakukan dengan cara pemompaan. Kita masukkan pompa, submersible pump, yang dialirkan ke tempat yang mudah untuk mendrainnya. Jadi kita keluarkan air lumpur ke lokasi yang tepat, tentunya lokasi yang mudah untuk drainasenya, atau lokasi yang bebas tanpa spesifikasi tertentu. Maksudnya lokasi tersebut nantinya tidak digunakan apa-apa, tidak digunakan untuk fondasi, tidak digunakan untuk konstruksi. Takutnya lumpur kalau sudah mengeras, itu dia akan menjadi batuan yang sangat keras untuk dipindahkan. Kemudian yang kelima ada penggalian di bawah muka air tanah. Jadi kita kadang dihadapkan pada galian pondasi, khususnya bangunan kedalaman tertentu, ya, kedalaman yang cukup dalam, di mana kedalaman tersebut di bawah muka air tanah. Nah, itu menjadi kondisi tersendiri. Jadi nanti akan dihadapkan dengan keluarnya air tanah, bisa juga akan bercampur dengan tanah, nanti akan menjadi lumpur. Nah, untuk galian yang sederhana, kita bisa menggunakan pompa untuk mengeluarkan airnya. Tetapi kalau untuk galian yang volumenya besar, kita menggunakan metode namanya dewatering system. Dimana prinsipnya sama, masih menggunakan pompa. Sebenarnya pompanya kapasitasnya besar,
ditambah dengan dinding penahan, temporary diaphragma wall, dan bendung penahan, temporary dam. Biasanya materialnya dari tanah liat. Pompa digunakan untuk mengeluarkan air, sehingga menurunkan muka air tanah. Kemudian dinding penahannya itu untuk mencegah air masuk. Lalu guna untuk temporary dam atau bendung itu mencegah air permukaan, karena biasanya dewatering dilakukan di pekerjaan bendung, bendungan, jembatan, atau yang berada di air mengalir, itu untuk membendung air dan mengalihkannya ke namanya saluran pengelak atau diversion channel, agar air permukaan sungai tersebut tetap bisa mengalir. Jadi ada dua bentengnya. Yang pertama bendung, kemudian untuk mencegah keluarnya air tanah bisa menggunakan dinding penahan. Ini contohnya, kalau sederhana kita memasukkan pompa ke dalam galian, kita buat profilnya miring agar lebih mudah. Kemudian kalau yang galian besar kita menggunakan dewatering system. Jadi ada dua itu pelindungnya. Yang pertama itu dam, temporary dam, kemudian ada dinding penahannya. Baru setelah dilindungi dari dinding penahan dan dam itu, di dalamnya kita dapat melakukan galian pondasi yang bebas dari air tanah, sehingga pekerja dan alatnya bisa melakukan penggalian dengan maksimal. Kemudian yang keenam, penggalian tanah pada lokasi yang sempit dan dalam. Ada dua kemungkinan. Apabila kondisi lahan tersebut sepi, luang, tidak ada kegiatan manusia atau pemukiman, kita bisa membuat profilnya agak miring. Jadi kita mencegah dari potensi longsor. Jadi kalau miring, potensi longsornya agak berkurang. Tapi tetap kita memperhatikan jenis tanahnya. Karena kalau pasir sama, dia akan tetap longsor. Jadi kita harus memikirkan metode yang lain. Tetapi kalau kondisi lahan yang akan kita gali itu padat penduduk, kita bisa menggunakan metode penggalian vertikal, di mana agar tidak longsor, nanti pada dinding-dinding vertikalnya kita beri perkuatan dengan seat pile. Jadi prinsipnya kita cetak dulu lubang galiannya dengan menancapkan seat pile, baru ke dalam lubang cetakan tersebut kita lakukan penggalian, baik manual menggunakan manusia dan alat cangkul, maupun bisa menggunakan alat berat eksavator, sampai ke dalam galian atau elevasi galian rencana. Nah, contohnya seperti ini. Kalau lokasinya aman, tidak padat penduduk, kita buat profil miring. Tetapi kalau kondisinya padat penduduk, kita buat galian vertikal. Nah, dindingnya kita pasang seat pile untuk mencegah longsor. Kemudian galian deposit sungai. Ini biasanya untuk pengambilan sedimen atau endapan sungai. Biasanya terdiri dari batuan-batuan yang cukup keras. Kemudian sedimen itu juga biasanya agak keras. Jadi biasanya alat yang digunakan tidak eksavator. Karena kalau eksavator dia produktivitasnya rendah. Kita menggunakan alat namanya clamshell. Karena posisinya juga tidak memungkinkan bagi eksavator, karena eksavator harus manuvernya cukup besar, cukup banyak. Kita menggunakan alat clamshell kalau deposit sungai ini. Kemudian untuk galian pasang beton, pada prinsipnya sama. Galian-galian tanah biasa, kita harus menggali sesuai dengan gambar rencana dan arahan direksi, di mana nanti galian tersebut akan diisi untuk konstruksi beton. Jadi perhatikan dimensi, kemudian elevasi rencana, kemudian material tanahnya itu harus apa saja. Kemudian galian yang tidak akan ditemukan kembali. Pada prinsipnya sama ini proses penggaliannya.
Kemudian kita perlu memikirkan metode, alat, dan kondisi lahan yang akan digali. Karena galian ini tidak akan ditimbun kembali, ini berarti maksudnya setelah digali yang dibiarkan terbuka. Contohnya saluran, itu kan habis digali dibiarkan terbuka. Tentunya dengan perkuatan di kanan kirinya. Kemudian selain pekerjaan galian ada juga pekerjaan timbunan dan pemadatan. Di mana pemadatan itu sendiri ada dua, yaitu pemadatan hasil pemotongan tanah dan pemadatan hasil timbunan. Keduanya harus tetap memperhatikan dua faktor, yaitu kelengasan optimum dan material lumpur yang terkandung di dalamnya. Tentunya hal ini harus ada rekomendasi dari lab. Jadi pemadatan tanah harus diselidiki terlebih dahulu, material yang lolos saringan, kemudian prosesnya tanah urugan diangkut oleh dump truck lalu ditumpahkan ke daerah yang akan dipadatkan. Lalu sebaiknya kita melakukan trial compacting terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana hasil pemadatan awalnya. Apabila sudah mencapai tingkat kepadatan yang telah diinginkan, baru kita melakukan ke fase selanjutnya atau sesi yang selanjutnya. Ini contoh untuk pemadatan. Ada roller, ada stamper, ada roller yang rodanya halus, ada roller yang rodanya bergerigi. Tergantung jenis material pemadatan yang akan kita capai. Kemudian faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemadatan. Yang pertama itu volume perubahan dari tanah asli menjadi tanah lepas atau tanah galian. Kemudian perubahan volume tanah galian menjadi tanah yang sudah dipadatkan. Kemudian volume kebutuhan tanah untuk timbunan. Kemudian volume tanah yang akan dipindahkan. Lalu kebutuhan alat dan kombinasinya, jenis dan kapasitas alat. Dan kita perlu ingat prinsip pemadatan itu ada 4, yaitu peremasan, gaya statik, getaran, dan pukulan. Jadi faktor-faktor ini harus diketahui dari perubahan materialnya, kemudian kebutuhan timbunannya, volumenya, kebutuhan yang dipindahkan berapa, alatnya, kemudian jenis, kapasitasnya bagaimana, dan prinsip dari pemadatan itu sendiri. Lalu setelah pemadatan, kita juga mengenal istilah namanya stabilisasi tanah, di mana metode ini merupakan suatu penanganan tanah agar menjadi lebih stabil. Stabil dalam arti kokoh, kuat, tidak berubah bentuk, dan solid. Jadi biasanya sifat fisik dan mekanik tanah ini bisa berubah karena kadar air. Tetapi kesemuanya tersebut bisa dilakukan penanganan dengan beberapa cara, dimulai dari pemadatan sampai dengan metode kerja yang akan dilakukan. Misalnya menggunakan dewatering system, grouting itu penyemprotan material mortar ke dalam suatu lapisan tanah, kemudian mendrain kadar air yang ada di dalam tanah tersebut. Itu merupakan salah satu bentuk stabilisasi tanah. Di mana stabilisasi ini dapat langsung diterapkan pada tanah maupun pada material urugan atau timbunan. Lalu ada beberapa metode stabilisasi tanah. Yang pertama itu perpaduan dan pencampuran tanah yang sifatnya heterogen akan menghasilkan tanah yang lebih homogen. Jadi kita campur tanah yang sifatnya itu awalnya heterogen, kita campur, kita padukan agar tanahnya itu menjadi lebih homogen. Kemudian kita bisa juga melakukan penambahan batuan kapur, bahan kapur pada tanah yang banyak mengandung liat atau clay. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan pencampuran dengan aspal. Yang keempat, kita dapat mencampur semen. Dan yang kelima, kita juga bisa menambahkan zat-zat kimia tertentu dengan tanah yang akan dilakukan stabilisasi. Jadi ada beberapa metode stabilisasi tanah. Tentunya kita harus melihat dulu tanah yang akan dilakukan penanganan itu bagaimana, baru kita menentukan metode yang tepat untuk penanganannya tersebut.
itu yang dapat saya sampaikan pada topik kali ini, itu topik pekerjaan tanah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.